Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Syarif Sukma Ramadan Al-Qadri, NIM 12401218, kelas 2 HPAI. Hari ketiga murojaah tentang materi ulumul hadis dari 1 sampai 11. Materi 1, hadis dan kegunaannya. Hadis berarti ucapan baru atau sesuatu yang disampaikan. Segala perkataan, perbuatan, ketetapan dan persetujuan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tetapi melihat hati dan amal kebaikan kalian. Hadis riwayat Muslim. Sunnah secara istilah ialah jalan, kebiasaan atau cara hidup. Sesuatu yang berasal dari Nabi berupa perkataan, perbuatan atau takrir. Khudhu anni manasikakum, ambillah dariku manasik, tata cara haji kalian. Hadis riwayat Muslim. Khabar, berita atau informasi. Ada dua pengertian menurut ulama. Khabar sama dengan hadis. Sedangkan ulama lain mengatakan segala berita selain dari Nabi. Contoh, seorang tabi'in meriwayatkan tentang Isra Mi'raj, itu merupakan khabar. Atsar, bekas atau peninggalan, perkataan atau perbuatan sahabat tabi'in. Contohnya, qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, "Man kana mustanan falyastanna biman qad mata." Barang siapa ingin mengambil teladan, maka teladanilah orang yang telah wafat. Itu merupakan kata dari ulama, kata dari sahabat tabi'in Ibnu Mas'ud. Materi kedua ialah dalil kehujahan dan fungsi hadis. Secara bahasa, hujjatun, hujjah berarti bukti atau dasar hukum. Istilahnya hadis sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Taraktu fikum amroini lan tajilu matamassaktum bihima, kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan pada kalian berdua perkara, kalian tidak akan tersesat selama berpegang pada keduanya, kitab Allah dan sunnahku. Hadis riwayat Malik. Materi ketiga ya sejarah perkembangan hadis. Bahasa tarikhun, tarikh berarti waktu atau catatan peristiwa. Istilahnya ialah perjalanan periwayatan hadis dari Nabi Muhammad SAW hingga dikualifikasi. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimah. Ala kulli muslimin, menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Materi keempat ialah hadis berdasarkan kualitas sanad. Mutawatir secara bahasa tawaturun berarti turut-turut. Diwayatkan pada banyak orang, mustahil bersepakat dusta. Man kadzaba alayya muta'ammadan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, maka tempatnya di neraka. Masyhur secara bahasa masyhurun yang artinya terkenal. Istilah awalnya ahad, kemudian tersebar. Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah orang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari. Ahad secara bahasa ahad satu, secara istilah tidak mencapai derajat mutawatir. Man la yarham la yurham, siapa yang tidak menyayangi maka dia akan disayangi. Hadis riwayat Al-Bukhari. Materi kelima ya hadis berdasarkan kualitas sanad, tidak disayangi. Sahih berdasarkan bahasa ialah sahihun yang artinya sehat. Sanadnya bersambung, perawinya adil, dabit, tidak syad, tidak cacat. La yadkhul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji sawi kesombongan. Hasanun artinya baik seperti sahih, namun daya hafal rawinya di bawah sahih. Ad-du'a'u huwal ibadah, doa itu adalah ibadah. Da'ifun lemah, tidak memenuhi syarat sahih dan hasan. Idza habba 'abdan ja'ala fi qalbihi mau'izatan. Jika Allah mencintai seorang hamba, dia akan menjadikan dalam hatinya nasihat. Hadis ini dhaif karena dalam sanadnya terdapat perawi yang majhul. Materi keenam ialah syarat hadis sahih. Sahihun sehat, sanad bersambung, rawi adil, rawi dabit, tidak syad, tidak cacat. Contohnya ya al-bata'an bil khiyari ma lam yatafarraqa. Penjual dan pembeli memiliki hak memilih selama mereka berdua berpisah. Hadis Bukhari dan Muslim. Materi 7 ialah syarat perawi dan transmisi. Tahammul, menanggung. Secara istilah tahammul ialah cara menerima hadis dari guru. Sedangkan ada secara bahasa ada ialah menyampaikan.
Secara istilah cara meriwayatkan hadis kepada murid. Man dalla ala khairin falahu ajrin fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan maka dia mendapat pahala seperti pelakunya. Hadis riwayat Muslim. Mati ke-8 ialah hadis maudhu'un buatan, hadis palsu yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanawalus samsi fa innahu yudzakkal aqalu. Makanlah wijen karena ia mencerdaskan akal. Ini merupakan hadis yang maudhu'. Materi 9 ialah ilmu rijalul hadis, rijal tokoh atau laki-laki, ilmu tentang perawi hadis dan kredibilitasnya. Contoh, mengetahui biografi Yazid bin Ziyad sebagai rawi hadis dhaif dalam sanad tertentu. Materi ke-10 ilmu asbabul wurud. Sebab wurud, sebab urut turun. Sebab Nabi mengucapkan hadis tertentu la dharar wala dirar. Tidak boleh menimbulkan bahaya dan membalas bahaya. Hadis ini muncul ketika sahabat menempatkan kayu di tanah saudaranya tanpa izin. Hadis riwayat Ibnu Majah. 11 ialah takhrij hadis. Takhrij mengeluarkan, menelusuri hadis dalam kitab asalnya. Contoh al-mar'u ma'an ahabba, seorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Hadis ini ditemukan dalam kitab Muslim, Sahih Muslim yaitu nomor 2640, dalam Sahih Bukhari ketemu dalam 6169. Adapun contoh lain yaitu qala an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Hadis ini ketemu di Sahih Bukhari nomor 6018, kitab Al-Adab. Kitab lainnya ialah Sahih Muslim nomor 47, kitab Al-Imam. Derajat hadis ini ialah sahih. Hadis dan kegunaannya. Bahasa hadis berarti ucapan baru atau sesuatu yang disampaikan. Istilah segala perkataan, perbuatan, ketetapan dan persetujuan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian tetapi melihat hati dan amal kebaikan. Hadis riwayat Muslim. Dalil kemudian yang sunnah adalah jalan kebiasaan atau cara hidup sesungguhnya yang berasal dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perkataan, perbuatan atau takrir. Khudhu anni manasikakum, ambillah dariku manasik, tata cara haji kalian. Hadis riwayat Muslim. Khabar, berita atau informasi. Istilah ada dua pengertian menurut ulama. Khabar sinonim dengan hadis, sama dengan hadis. Menurut ulama lain adalah segala berita selain dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh, seorang tabi'in meriwayatkan tentang Isra Mi'raj, atsar, bekas atau peninggalan perkataan atau perbuatan sahabat tabi'in. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, man kana mustanan falyastanna biman qad mata. Barang siapa ingin mengambil teladan, maka teladanilah orang yang telah wafat. Dalil materi kedua ialah dalil kehujjah dan fungsi hadis. Cara bahasa hujjah dan hujjah berarti bukti atau dasar hukum. Istilah hadis sebagai sumber hukum keluar setelah Al-Quran. Taraktu fikum amrayni wa antadilu ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnati. Aku tinggalkan pada kalian dua perkara, kalian tidak akan tersesat sama berpegang pada keduanya, itu Allah SWT dan sunnahku. Hadis riwayat Malik. Materi ketiga ialah sejarah perkembangan hadis. Hadis tarikh berarti waktu atau catatan peristiwa. Istilah perjalanan meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW hingga dikodifikasi. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim man muslimah. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Materi keempat, hadis berdasarkan kualitas sanad. Mutawatir, cara bahasa tawatir, artinya berturut-turut diriwayatkan banyak orang, mustahil bersepakat dusta. Man kadzaba alayya muta'ammadan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, maka tempatnya di neraka. Masyhurun, cara bahasa yang masyhur itu terkenal. Istilah awalnya ahad, kemudian tersebar. Al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah orang yang kaum muslim selamat dari lisan dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari. Ahad, cara bahasa ialah ahad yang satu, istilah tidak mencapai derajat mutawatir. Man ham yarham, siapa yang tidak menyayangi maka dia akan disayangi. Hadis riwayat Bukhari. Materi 5, hadis berdasarkan kualitas sanad. Sahih, secara bahasa sahihun, sehat, sanadnya bersambung, rawi adil, dabit, tidak syad, tidak cacat. La yadkhul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin.
Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji sawi kesombongan. Hasan baik seperti sahih namun daya hafal rawinya di bawah sahih. Doa wal ibadah, doa itu adalah ibadah. At-Tirmidzi dhaif lemah tidak memenuhi syarat sahih dan hasan. Idza habba Allah 'abdan ja'ala fi qalbi mau'izatan. Jika Allah mencintai seorang hamba, Dia akan menjadikan dalam hatinya nasihat. Hadis ini dhaif karena dalam sanadnya terdapat perawi yang majhul. Materi ke-6 ialah syarat hadis sahih. Sahih sanad bersambung, rawi adil, rawi dhabit, tidak syad, tidak cacat. Al-bata'an bil khiyari ma lam yatafarraqa. Penjual dan pembeli memiliki hak memilih selama mereka berilmu berdua berpisah. Al-Bukhari dan Muslim. Materi ke-7 ialah syarat perawi dan transmisi. Tahammul artinya menanggung. Secara istilah ialah cara menerima hadis dari guru. Ada menyampaikan. Secara istilah cara meriwayatkan hadis kepada murid. Contoh, man dalla ala khairin falahu ajrin fa'ilihi. Barang siapa menunjukkan kepada kebaikan, maka dia mendapat pahala seperti pelakunya. Hadis riwayat Muslim. Materi ke-8 ialah hadis maudhu'un buatan. Hadis palsu yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanawalu samsima fa innahu yuzakka al-aqalu. Maka nawijan karena ia mencerdaskan akal. Hadis maudhu', hadis ini maudhu'. Materi ke-9 adalah ilmu rijalul hadis. Rijal tokoh laki, ilmu tentang perawi hadis dan kredibilitasnya. Contoh, mengetahui biografi Yazid bin Ziyad sebagai rawi hadis dhaif dalam sanad tertentu. Materi ke-10 ilmu asbabul wurud, sebab urudun turun. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan hadis tertentu, la darar wa la dirar, tidak boleh menimbulkan bahaya dan membalas bahaya. Hadis ini muncul ketika sahabat menempatkan kayu di tanah saudaranya tanpa izin. Hadis riwayat Ibnu Majah. Materi ke-11 ialah tahrij hadis. Tahrijun mengeluarkan menelusuri hadis dalam kitab asalnya. Contohnya al-mar'u man ahabba, seorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Hadis ini ketemu dalam hadis Sahih Muslim nomor 2640, sedangkan di Sahih Bukhari nomor 6169. Materi ke-11 ialah hadis dan kegunaannya. Hadis berarti ucapan baru atau perkataan sesuatu yang disampaikan. Istilah segala perkataan, perbuatan, ketetapan dan persetujuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh hadis ialah innallaha yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tetapi melihat hati dan amal kebaikan kalian. Hadis riwayat Muslim. Yaitu sunnah ialah jalan kebiasaan atau cara hidupnya, sesuatu yang berasal dari Nabi berupa perkataan, perbuatan atau takrir. Udhu'ani ala sikakum, ambillah dariku manasik tata cara ngaji kalian. Hadis riwayat Muslim. Khabar, berita atau informasi. Istilah ada dua pengertian menurut ulama. Khabar itu sama dengan hadis. Menurut ulama lain adalah segala berita selain dari Nabi. Contoh ialah seorang tabi'in meriwayatkan tentang Isra Mi'raj, atsar bekas atau peninggalan, perkataan atau perbuatan sahabat tabi'in. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, man kana mustanan falyastanna biman qad mata. Barang siapa ingin mengambil teladan, maka teladanilah orang yang telah wafat. Lanjut, materi kedua ialah dalil kehujjahan dan fungsi hadis. Cara bahasa hujjatun, hujjah berarti bukti atau dasar hukum. Istilah hadis sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Taraktu fikum amrayni lam tadillu ma tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnati. Aku tinggalkan pada kalian dua perkara, kalian tidak akan tersesat selama berpegang
berpegang pada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnahku. Hadis riwayat Malik. Materi ketiga ialah sejarah perkembangan hadis. Secara bahasa ialah tarikh, yang artinya berarti waktu atau catatan peristiwa. Secara istilah ialah perjalanan periwayatan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga kodifikasi. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimah. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim dan muslimah. Materi keempat ialah hadis berdasarkan kualitas sanad. Yang pertama ialah mutawatir. Cara bahasa tawatirun artinya berturut-turut, diriwayatkan banyak orang, mustahil bersepakat dusta. Man kadzaba alayya muta'ammadan falyatabawwa' maq'adun minan nar. Barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, maka tempatnya di neraka. Masyhur, secara bahasa masyhurun, terkenal. Istilah awalnya ahad, kemudian ia tersebar. Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim akanlah yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari. Ahad, cara bahasa ialah ahadun, satu istilah tidak mencapai derajat mutawatir. Contoh, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi maka dia akan tak disayangi. Materi kelima ialah hadis berdasarkan kualitas sanad, ialah sahih. Secara bahasa sahihun artinya ialah sehat, sanadnya bersambung, rawi adil, dabit tidak syad, tidak cacat. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebentar biji sawi kesombongan. Hasan artinya ialah baik, seperti sahih namun daya hafal rawinya di bawah sahih. Ad-du'a huwa al-ibadah. Doa itu adalah ibadah. At-Tirmidzi, hadis riwayat At-Tirmidzi. Dhaif artinya lemah, tidak memenuhi syarat sahih dan hasan. Idza ahabba madan ja'ala fi qalbi mau'izatan. Jika Allah mencintai seorang hamba, dia akan menjadikan dalam hatinya nasihat. Hadis ini dhaif karena dalam sanadnya terdapat perawi yang majhul. Materi keenam ialah syarat hadis sahih. Sahih artinya sehat, sanad bersambung, rawi adil, rawi dabit tidak syad, tidak cacat. Contoh ialah al-bata'at bil akhyari ma lam yatafarraqa. Penjual dan pembeli memiliki hak memilih selama mereka berdua berpisah. Hadis riwayat Bukhari wal Muslim. Materi ketujuh, syarat perawi dan transmisi tahammul. Bahasa ialah ta'ammul, menanggung. Istilahnya cara menerima hadis dari guru. Ada secara bahasa ialah menyampaikan, cara istilah ialah cara meriwayatkan hadis kepada murid. Contoh ialah man dalla ala khairin falahu ajrin fa'ilihi. Materi ke-8 ialah hadis maudhu'. Maudhu' ni artinya buatan, hadis palsu, hadis yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanawalu samsi ma fa innahu yudhakkal aqalu. Makanlah wijen karena mencerdaskan akal. Hadis maudhu'. Materi ke-9 ialah ilmu rijalul hadis. Rijal yang artinya laki-laki ataupun tokoh, ilmu tentang perawi hadis dan kredibilitasnya. Contoh ialah mengetahui biografi Yazid bin Abi Ziyad sebagai rawi hadis dhaif dalam sanad tertentu. Materi ke-10 ialah ilmu asbabul wurud. Sababa artinya sebab, wurud artinya turun atau sampai. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan hadis tertentu, la dirara wa la darara, la darara wa la dirara, tidak boleh menimbulkan bahaya dan membalas bahaya. Hadis ini muncul ketika sahabat menyampaikan mendapatkan kayu di tanah saudaranya tanpa izin. Hadis
riwayat Ibnu Majah. Yang ke-13 terakhir adalah tentang takhrij hadis. Takhrijun yang artinya mengeluarkan, menelusuri hadis dalam kitab asalnya. Contoh almar'u ma'a man ahabba, seorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Hadis riwayat ini ketemu di hadis Sahih Muslim yaitu 2640, sedangkan di Sahih Bukhari ialah 6169. Materi 1, hadis dan kegunaannya. Dalam bahasa ialah hadisun, berarti ucapan baru atau sesuatu yang disampaikan. Istilahnya adalah segala perkataan, perbuatan, ketetapan dan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh hadis ialah innam yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tetapi melihat hati dan amal kebaikan kalian. Sunnah ialah jalan kebiasaan atau cara hidup, sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berupa perkataan, perbuatan atau takrir. Khudhu anni manasikakum, ambillah dariku manasik atau cara haji kalian. Hadis riwayat Muslim. Khabar benda atau informasi istilah ada dua pengertian menurut Rasulullah. Khabar itu sama dengan hadis menurut Allah. Ini adalah segala berita selain Nabi. Contoh seorang Nabi menetapkan acara ialah berkata atau meninggalan perkataan, perbuatan sahabat. Qala Rasulullah Mas'ud radhiyallahu anhu, kana man tawalla mustaqaman biman qad mata. Barang siapa ingin mengambil teladan, maka teladan orang yang telah wafat. Materi kedua ialah dalil kehujanan dan fungsi hadis. Cara bahasa hujat berarti dalil bukti dan asal dan istilah hadis sebagai sumber hukum. Kedua, setelah Al-Quran taraktu fikum amrayni wa tadilu aman tamassan nabi ma kitab Allah wa sunnati. Aku tinggalkan pada kalian dua perkara, kalian tidak akan tersesat selama berpegang pada keduanya, tidak Allah dan sunnahnya. Malik ketiga itu sejarah perkembangan hadis wal bahasa. Tarihun, tarikh berarti waktu atau catatan peristiwa. Istilah perjalanannya ialah periwayatan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkualifikasi. Kalau boleh memfaridu ala kulli muslimin secara isu wajib atas setiap muslim muslimah. Materi keempat ya, hadis berdasarkan muhtasan dan mutawatir. Secara bahasa mutawatir berturut-turut hingga diriwayatkan banyak orang. Mustahil bersepakat dusta man kadzaba alaihi muta'ammidan fernita bama adan minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka tempatnya di neraka. Masyhurun, secara bahasa ialah masyhurun. Markan oleh istana awalnya ahad, kemudian tersebar musliman sanimal muslimun min nisani wa yadihi. Seorang muslim adalah kaum muslimin yang selamat dari nisan dan ketangannya. Al-Bukhari. Ahad dalam bahasa ahadun satu, itu tidak mencapai derajat mutawatir, itu man la yurham, siapa yang tidak menyayangi maka dia akan disayangi. Hadis riwayat Bukhari. Materi ke-6 5 ialah hadis sebagai hadis sanad sahih, ialah hadis sahih sanadnya bersambung, perawi adil, rawi tidak syajar la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya adalah sebesar biji jajar. Semua hasan baik seperti sahih, namun yang rawinya tidak bawa sahih. Doa wal ibadah, doa itu adalah ibadah. Tirmizi dhaif Brahma tidak menunjukkan syarat dalam sahih dan hasan indah dan jala fi qalbihi mau'izatan. Jika Allah menunjukkan hasan hamba dia, maka menjadikan dalam hatinya nasihat. Hadis dhaif dan terdapat perawi yang majhul. Materi Nabi la syarat hadis sahih, itu sahih sehat dalam sambung rawi adil, rawi tidak tidak al-bata'ana bil khiyari malam yatafarraqa. Penjual dan memiliki hak milik Islam, mereka berpisah. Tertuju ila syar perawi dan transmisi ta'amul hati menanggung. Istilah cara menerima hadis dari guru ada bahasa ada menyampaikan istilah cara meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adalah alain pada wajirin bani, barang siapa menunjukkan kepada kebaikan maka dia mendapat pahala seperti pelakunya. Materi 8 ialah hadis maudhu, ialah maudhu'un buatan yang operasi yang dinaskan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanah wal samsima wa innahu yadzakkal aqalu, maka Nabi jin karena ia menjelaskan akal. Hadis maudhu ialah ilmu rijalul hadis, rijalul hadis tentang perawi hadis dan kualitasnya. Contoh mengetahui biografi Yazid bin Ziyad sebagai rawi adil dalam sanad tertentu. Materi 10 ilmu al-bulurut ialah sabab urudun sampai sebelum Nabi mengucapkan rizqullah darara wala dirara, tidak boleh menimbulkan bahaya dan membalas bahaya. Di sini muncul ketika sahabat menambatkan kayu di tanah saudaranya tanpa izin. Hadis riwayat Majah dari 11 ini takhrijnya mengeluarkan menelusuri hadis dalam kitab Hasan. Contoh ialah almarhum menabah, seorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Hadis ini riwayat Muslim. Sahih Muslim ketemu 2640, sedangkan Sahih Bukhari ketemu dalam 6169. Adamini syukran wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.